Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan memberikan atau membuat konten ya. Ini video tentang 200 pertanyaan anak tentang Tuhan. Kita kemarin sudah menyampaikan tentang beberapa manifesto penggunaan buku ini. Jadi secara ringkas sudah kita sampaikan kemarin, dan poin-poin yang penting sudah kita ambil, tapi saya akan mulai dengan menyambungkan masih tentang manifesto, tapi saya rasa ini penting. Buku ini atau dalam bentuk e-book ataupun juga audio, karena ada 3 produknya, ada e-book, ada audio, ada buku fisik ya. Bukan sekedar menjawab pertanyaan anak tentang Tuhan dari segi defense. Oke. Dari segi bisa menjawab, memang ini guidance-nya atau penuntunnya. Sudah lengkap dengan contoh, dengan dalil dan lain sebagainya. Tapi buku ini juga bisa sebagai jemput bola, kayak gitu. Salah satu niat saya menulis buku ini, kalau bisa buku ini masuk ke seluruh rumah tangga muslim seluruh Indonesia. Ini kalau bisa. Sekali lagi, bukan tentang value marketing, tapi mudah-mudahan bisa bermanfaat kepada orang tua. Dalam menjemput bola artinya anak mungkin tidak bertanya ya, tapi kita bisa jemput bola, kita bisa jadikan tulisan ini, buku ini sebagai bahan untuk menanamkan akidah sejak dini. Makanya poin 1 kemarin adalah Madrasatul Ula. Tanpa ini anak kita mudah diserang, mudah dibelokkan. Tapi dengan usaha kita ini, salah satu usaha yang sangat presisi sekali untuk menjaga akidah anak kita sejak dari usia dini, atau anak kecil ataupun yang belum dewasa. Jadi saya tegaskan, tulisan ini bisa berfungsi sebagai jemput bola ya. Anak enggak bertanya tentang Tuhan, dia hanya bertanya atau sedikit saja pertanyaan tentang Tuhan. Bapak Ibu yang punya buku ini, punya e-book ini bisa mengembangkan karena 200 pertanyaannya. Baiklah. Untuk konten kali ini 1 hari menjelang puasa Ramadan 2026 ya. Kita ambil nomor 78 aja. Nah, ini yang kebetulan terbuka di monitor kita. Jadi Bapak Ibu yang menonton ini, kalau pandang mata saya kadang lurus ke kamera, kadang agak lurus ke depan, ya karena saya membacakan dari naskah asli malah, dari naskah asli. Jadi mau dipahami aja, yang penting tujuan kita sampai ya ke Bapak Ibu. Nomor 78, untuk apa Allah menciptakan gunung yang besar, berat, dan sangat kokoh? Itu pertanyaan. Jawaban singkat ini saya ulang-ulang lagi, fungsinya pemutus ya. Ibarat silat itu, ini silat putusnya ini. Jadi jawaban inti di jawaban singkat ini. Yang lain nanti fungsinya penopang. Jawabannya adalah untuk pertanyaan, untuk apa Allah menciptakan gunung yang besar, berat, dan sangat kokoh. Nomornya 78 kalau di naskah kita. Jawaban singkatnya adalah Allah menciptakan gunung yang besar, berat, dan kokoh nak. Nanti kalau dalam praktikalnya, kalau anak atau adik yang bertanya atau kepada siswa, untuk menjaga bumi agar stabil. Gunung membantu menahan guncangan bumi supaya kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan bisa berlangsung dengan aman dan tertib sesuai aturan Allah. Ini jawaban singkat, tapi rasanya sudah klik. Kalau penjabarannya ya di bawah ini, penunjangnya ya. Di jawaban singkat tadi, saya ulangkan lagi, Allah menciptakan gunung yang besar, berat, dan kokoh sesuai pertanyaannya, agar menjaga bumi ini tetap stabil. Berarti ada di situ hal yang masuk akal gitu. Ya, jawaban kita rasional sekali. Kemudian dilanjutkan penegasan, gunung membantu menahan guncangan bumi supaya kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan yang di atasnya bisa berlangsung aman, tertib, dan terkendali. Kalau ini dijabarkan lagi mafhum mukhalafahnya atau yang dipahami sebaliknya, jika Allah tidak membuat ini teratur, maka kacaulah seluruh kehidupan di alam ini. Setelah pertanyaan, kita kasih jawaban singkat. Kemudian yang ketiga, ada contoh dan perumpamaan.
Di sini ada 3 contoh. Contoh 1, contoh 2, contoh 3. Contoh 1, pasak pada tenda. Jadi gini kalau bisa saya harapkan Bapak Ibu bisa membuat retorika ya sendiri, tapi bahannya sudah sudah presisi. Jika sebuah tenda dipasang tanpa pasak yang kuat, artinya nggak ada gunung yang besar seperti pertanyaan dia tadi. Oke, yang besar kuat ini, angin sedikit saja bisa membuat tenda roboh. Pasak ditancapkan ke tanah membuat tenda berdiri kokoh. Gunung seperti pasak yang Allah tancapkan di bumi agar bumi tidak bergoncang. Jadi contohnya masuk akal rasional. Nanti kalau masalah gunung sebagai pasak bumi, kita pakai dalil nanti. Contoh kedua, batu pemberat di atap. Oke, di belakang di beberapa rumah, atap diberi batu agar tidak mudah terangkat oleh angin. Iya, ini kalau saya kena di Sumatera Barat ya, bukan nggak ada, tapi jarang lihat rumah yang dari genteng ya. Jarang lihat, mungkin saya nggak terlalu lihat. Itu kan di atas genteng itu kan ada semen itu ya, pemberat lah gitu intinya. Ini contoh juga. Kemudian contohnya ada 3 ya, saya sebut semuanya. Kita masuk ke logika panjang. Jadi buku ini 9 tingkat untuk 1 poin. Ada pertanyaan, ada jawaban singkat, ada contoh, ada logika panjang. Ada 4 ya. Yang kelima ada penguatan akidah, ke-6 dari Quran, 7 dari hadis, 8 dari Turat, kitab klasik, 9 kesimpulan. Baik, kalau versi buku ada sedikit yang kita kurangi, tapi tidak mengurangi maknanya atau kekuatan bukunya tidak kita kurangi, tetap sama presisi, karena ini menyesuaikan dengan ketentuan penerbitan sebuah buku. Baik, logika panjangnya adalah pertanyaan tadi nomor 78. Bumi adalah tempat hidup banyak makhluk. Jika bumi terus bergerak tanpa penahan, tidak ada gunung tadi, manusia tidak akan bisa membangun rumah, menanam tumbuhan, atau hidup tidak akan tenang. Oke, kemudian gunung memiliki bentuk yang besar dan menghunjam ke tanah. Ini bukan kebetulan. Jika hanya tanah datar tanpa penahan, guncangan akan lebih sering dan lebih bahaya. Di sini baru masuk pengelogikaan secara akidah. Allah Maha mengetahui semua kebutuhan makhluknya. Maka Allah menciptakan gunung sebagai bagian dari sistem penjagaan bumi tersebut. Nah, ini sudah masuk ke eksistensi Allah. Kan judul kita harus konsisten dengan judul bahwa pertanyaan anak tentang Tuhan. Fungsi Allah dengan gunung ini bagaimana? Ini dia. Kalau kita lanjutkan, karena ini logika panjang, gunung tidak menghilangkan gempa secara penuhnya, tapi membantu agar bumi tidak kacau. Ini menunjukkan bahwa Allah mengatur alam dengan keseimbangan dalam kemudian menstabilkan dengan adanya gunung tersebut. Penutup dari logika panjang ini, dengan melihat gunung yang kokoh dan tetap di tempatnya selama ratusan bahkan ribuan tahun, manusia diajak berpikir, afala yatafakkarun, afala yatadabbarun, bahwa bumi tidak berdiri sendiri. Ada Allah yang menciptakan, menata dan mengatur. Ini logika panjang. Tidak saya bacakan semua terletnya, tapi maksud intinya itu. Kemudian bagian selanjutnya, pertanyaan tadi ditegaskan oleh sifat Allah, sifat wajib Allah, dan ditolak oleh sifat mustahil Allah. Di sini kita pakai kudrat ya, kudrat. Untuk sifat wajib, untuk penetapan kudrat itu Allah Maha Kuasa menciptakan gunung yang sangat besar dan kuat untuk keseimbangan. Kemudian ditolak dengan sifat mustahil Allah, kita pakai di sini adalah ajizun ya, ajizun trennya lemah, mustahil Allah lemah ketika sehingga tidak mampu menjaga kestabilan bumi. Dalil Al-Qur'an surah An-Naba ayat 6 sampai 7. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak? Ayat bisa ditelusuri secara presisi ya. An-Naba ayat 67. Penjelasannya ada. Allah sendiri menjelaskan bahwa gunung diciptakan sebagai pasak ya. Kemudian pasak berfungsi menahan dan menguatkan. Autad itu ya, autada dalam ayat ini. Hal ini menegaskan bahwa gunung bukan hiasan alam semata, tapi bagian dari sistem penjagaan Allah. Kalau mau 2 dalil dari Quran, satu lagi surah Al-Luqman ayat 10. Khalaqas samawati bighairi amadin, dan selanjutnya dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya, dan dia meletakkan gunung di bumi agar tidak goncang bersama kamu, dan dia menyebarkan di dalamnya segala jenis makhluk hidup ya. Jadi soal gunung ini banyak dalil lagi yang bisa dipakai. Di antaranya sebagian gunung ini nampak di dalam dan di bawahnya sebagai pasak. Tapi dalam buku kita hanya pakai 1 dalil,
sekali lagi bukan mengurangkan isi dan kualitas buku, karena 715 halaman nggak lazim di perbukuan kita Indonesia kawan ya, Bapak Ibu ya. Jadi kalau beli e-booknya nih terlihat semua. Ya, penjelasan ayat sudah juga ada kita buat. Kemudian dari hadis kita rujuk di sini hadis Imam Bukhari nomor 3675, atau boleh juga dirujuk di Sahih Muslim nomor 2417. Seluruh hadis yang kita tampilkan dalam buku ini kategorinya hanya dua, kalau nggak hasan sahih, dan itu bisa ditelusuri. Bahkan kalau pakai ilmu mustalah hadis, ilmu keilmuan hadis secara umum lainnya, ini kan khusus untuk orang tua, Bapak Ibu yang pernah belajar pesantren, kita masukkan sisi ilmiah, di takhrij pun hadis ini siap. Oke. Ini isi hadisnya, tetaplah kokoh hai gunung Uhud, sungguhnya di atasmu ada seseorang nabi, seseorang siddiq, dan 2 orang syahid. Penjelasan hadis menunjukkan bahwa gunung Uhud diciptakan dengan sangat kokoh, Nabi hidup di eronnya, di atasnya atau sekelilingnya, menggambarkan dengan kekokohan gunung Uhud. Ini mengisyaratkan hikmah penciptaan gunung sebagai penopang dan penyeimbang bumi. Oke, kemudian dia menjadikan layak dihuni alam sekitar karena gunung tersebut. Kalau penjelasan itu, kalau nanti ditanya siapakah seorang syahid, siapakah 2 orang syahid di atasnya tentang di sini, ini tidak kita masukkan karena ini terlalu panjang lebar nantinya. Bisa dicari ya dalam konteks hadisnya. Dan sekali lagi hadis ini bisa ditakrir. Saya jaminkan, andaikan ada khilaf-khilafat, tersalah dalam penulisan, saya nggak akan kaku, saya akan oke, kalau memang salah kita akui salah saja, nggak apa-apa. Di pencetakan selanjutnya kita perbaiki. Cuman secara umum teknik penulisan sudah saya buat sepresisi tinggi mungkin. Seperti ayat itu bisa dirujuk, hadis bisa dirujuk ya. Kemudian ini dalil tambahan, kalau di e-book ini ada dalil Turat ya. Turat ini bukan Taurat tapi kitab ulama, kitab kuning lah dalam sasana. Pertama, ada 2 nih di Turat kita masukkan untuk poin 78. Pertama oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsir Al-Kabir. Menjelaskan bahwa penyebutan gunung sebagai pasal menunjukkan fungsi penyeimbang bumi dan menjadi dalil atas kesempurnaan ilmu serta hikmah Allah dalam penciptaan alam. Ini tidak letterlek, ini sudah dalam bentuk penjelasan saya. Ya, tapi ini jelas kita ada memberikan dalil dari segi Turat. Yang kedua, Imam Al-Qurtubi dalam Al-Jami' li Ahkamil Quran, penjelasannya juga hampir sama ya, tentang gunung mengajarkan manusia bahwa kestabilan bumi. Kemudian tanggal ke-9 kesimpulan. Nah, ini saya bacakan ini detail. Gunung diciptakan Allah sebagai penopang dan penjaga kestabilan bumi. Al-Quran, hadis Nabi, dan penjelasan para ulama menunjukkan bahwa keberadaan gunung adalah bagian dari sistem pengaturan Allah agar kehidupan dapat berlangsung dengan aman dan tertib. Ini menegaskan bahwa alam tidak berjalan sendiri, melainkan berada di dalam pengaturan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Mengetahui. Baik, jadi ini 1.78. Poin ke-78 ini saya buatkan, ini sudah masuk level anak, sudah agak cerdas ya. Jadi begini Pak Ibu, 200 pertanyaan ini reasonnya kenapa 200? Terus ini tidak cuma mengakomodir kemungkinan pertanyaan-pertanyaan yang dimunculkan oleh anak-anak. 200 ini untuk mengakomodir itu. 200 pertanyaan ini sudah kita buat mudah-mudahan ya, kita tidak mestikan bisa mewakili seluruh pertanyaan anak polos, anak pintar, anak kritis, anak jenius, super jenius. Kemudian tipe pertanyaan juga ini sudah termasuk pertanyaan yang sudah sedikit level up. Dia sudah bertanya tentang eksistensi Allah, why Allah create the mountains ya. Kenapa Allah menciptakan gunung seperti ini? Jadi ini anak sudah level up, bukan polos lagi, makanya poinnya di poin 78. Baik, kita bisa nanti lanjutkan poin 79-nya, kenapa laut tidak meluap ke daratan? Apakah Allah yang memberi batasnya? Kira-kira begitu. Tapi kemungkinan ini di konten selanjutnya atau video besok hari. Intinya kita memang sengaja saya ambil poin tidak berurutan. Ya ini karena kita menjualkan e-book ini sudah melalui pihak ketiga ya. Bapak Ibu bisa klik. Jadi ini juga bagian dari sisi marketing saya. Bukan menyembunyikan ilmu, bukan tanda kutip hard selling, memaksa orang untuk mesti beli e-book kita atau audio kita atau buku kita. Tapi memang begitulah dalam cara pendistribusian baik e-book atau buku ataupun audio. Jadi
Saya ambil poin-poinnya terpisah-pisah kayak gitu. Tapi kalau Bapak Ibu ingin dapat poin ini 200 poin, versi ebook ini 715 halaman, harganya hanya 67.000, tidak terlalu mahal. Silakan diklik link yang sudah saya sediakan di bawah. Nanti akan saya tambahkan juga di komen kalau penting. Klik link di situ, dapatkan produknya. Ini sebagai bahan, sebagai guidance ya, penuntun Bapak Ibu untuk melepaskan tanggung jawab. Ini yang penting. Ilmu tauhid nggak sama dengan fikih yang kadang-kadang bersifatnya fardu kifayah ya, seperti hafiz Quran bagus, tapi itu fardu kifayah. Tapi kalau tauhid ini kewajiban anak mengajarkan tentang keesaan Allah. Buku ini sudah menurut kita semampunya sudah berlapis. Ada yang sifatnya defense untuk sebagai penjagaan kalau ditanya, dan bisa kita menjabarkan dengan contoh, dengan dalil. Bahkan kalau anak nggak butuh dalil ya nggak apa-apa, bisa pakai yang jawaban singkat, logika panjang, contoh perumpamaan gitu. Kemudian kalau nggak ada pun pertanyaan seperti itu, ini bisa sebagai bahan jemput bola bagi Bapak Ibu untuk mengajarkan tauhid sejak dini. Sekali lagi, ini bukan variatif value marketing, tapi murni niat saya sebagai penulis. Mudah-mudahan ebook ini dan audio ini harapan tercapai. Alhamdulillah, nggak tercapai ya kita ikhtiar ya. Ikhtiarnya begini, tujuannya begini, saya mudah-mudahan bisa ebook kita ini masuk ke seluruh HP Android orang tua seluruh Indonesia. Itu harapan, nggak mungkin juga seluruh, tapi mudah-mudahan Allah mudahkan, itu aja. Untuk buku nantinya saya harap bisa masuk ke seluruh rumah umat muslim se-Indonesia minimal, karena ini Indonesia. Dipakai misalkan contoh sederhana ketika mau tidur, ini bisa sekali dipakai saat senggang di mobil, bapaknya bawa mobil, ibu dan anak di belakang, ini bisa bacakan buku kita ini. Bermanfaat sekali, nggak ada ruginya. Harganya juga nggak terlalu kita buat, 67. Saya bisa jualkan ini lebih 200. Ada orang menyarankan, tapi enggak, karena tujuan tadi Bapak Ibu, bukan kualitas. Kualitasnya sudah 700 halaman versi ebook ya, dan langkahnya juga semampu saya sudah saya buat 9 level bertingkat dari jawaban, dari pertanyaan sampai ke kesimpulan. Mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.